welcome to our project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari mahasiswi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram akan mempresentasikan tentang ekstraksi dan karakterisasi minyak biji kemiri atau Alrights Molucana dengan metode sokletasi serta aplikasinya sebagai biodiesel. Time for us to get to know each other. Anggota kelompok kami ada Ayu, Dewi, Nisa, Cynthia, Rizka, dan Yunia. Pada presentasi kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Ada latar belakang, tujuan, alat dan bahan, prosedur, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kebutuhan bahan bakar minyak terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Minyak bumi adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga cadangan minyak bumi semakin menipis karena eksploitasi dan konsumsi energi yang semakin tinggi. Minyak bumi yang semakin menipis menyebabkan impor minyak bumi di Indonesia mencapai 11,23 juta ton pada tahun 2022. Solusi untuk mengurangi impor minyak bumi di Indonesia yaitu dengan mencari sumber energi terbarukan yang dapat diproduksi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Salah satunya yaitu dengan mensintesis bahan bakar dari minyak nabati untuk menghasilkan biodiesel. Biodiesel adalah energi terbarukan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu sumber minyak nabati yang memiliki kandungan minyak yang tinggi adalah biji kemiri. Kemiri merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh secara alami di Indonesia. Kandungan minyak dari biji kemiri mencapai 60% dari berat bijinya. Produksi biodiesel dari minyak biji kemiri dapat dilakukan dengan menggunakan triasil gliserida dari minyak yang direaksikan menggunakan etanol melalui reaksi transesterifikasi. Katalis yang digunakan adalah katalis enzim immobile karena penggunaan katalis enzim akan meminimalkan terjadinya reaksi penyabunan jika dibandingkan dengan menggunakan katalis basa. Sehingga pada reaksi transesterifikasi akan menghasilkan etil ester yang merupakan produk untuk biodiesel. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa tujuan diantaranya 1. Mengekstraksi minyak biji kemiri dengan metode sokletasi. 2. Menganalisis karakterisasi minyak biji kemiri dengan metode sokletasi. 3. Mengaplikasikan minyak biji kemiri dalam pembuatan biodiesel. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu 1. Gelas kimia, 2. Evaporator, 3. Timbangan analitik, 4. Statif dan klem, 5. Sentrifugasi, 6. hot plate, 7. Rubber bulb, 8. corong pisah, 9. viskometer, 10. pyknometer, 11. soklet, dan 12. water bath. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 1. biji kemiri, 2. kertas saring, 3. N-heksan, 4. NaOH dengan konsentrasi 0,5 N, 5. etanol proanalis, 6. KOH dengan konsentrasi 0,5 N, 7. HCl dengan konsentrasi 0,5 N, 8. etanol 96%, 9. indikator fenolftalin, dan 10. enzim lipase. Kemudian selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama yaitu preparasi biji kemiri. Biji kemiri yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan blender, kemudian disaring dan diperoleh serbuk biji kemiri. Selanjutnya yaitu ekstraksi biji kemiri. Dengan cara serbuk biji kemiri dimasukkan ke dalam kertas saring dan diikat dengan benang. Serbuk biji kemiri yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam alat soklet. Selang dipasang dan dikondensor dengan ujung lain dimasukkan ke dalam ember berisi air dan es batu. Kemudian ditambah aerator untuk memompa air. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut N-heksan ke dalam labu bulat. Waktu ekstraksi dihitung dari sirkulasi yang terjadi selama 2 jam dan hasil ekstraksi ditampung di labu bulat. Setelah diperoleh ekstrak minyak biji kemiri,
Kemudian dilakukan evaporasi yang bertujuan untuk menguapkan pelarut yang terdapat pada ekstrak minyak biji kemiri yang dilakukan terhadap ekstrak campuran N-heksan dan minyak. Ekstrak dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius, alat evaporator beserta alat pendingin dan sistem vakum yang dinyalakan sampai pelarut N-heksan habis menguap. Karakterisasi minyak biji kemiri. Yang pertama yaitu rendemen minyak. Rendemen pada minyak biji kemiri dapat ditentukan dengan menimbang massa minyak dan massa sampel menggunakan neraca analitik. Selanjutnya yaitu warna dan bau. Ekstrak minyak biji kemiri yang telah diperoleh, kemudian diamati warna dan baunya. Viskositas dan densitas. Pada pengujian viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer, alat yang telah dirangkai yang berguna untuk menguji besar nilai kekentalan dari sampel minyak biji kemiri. Selanjutnya densitas. Ekstrak minyak biji kemiri yang dihasilkan dapat ditentukan densitasnya dengan cara menimbang piknometer kosong, kemudian dimasukkan ke dalam sampel minyak biji kemiri dan ditimbang kembali. Karakterisasi selanjutnya yaitu penentuan bilangan asam dan bilangan penyebunan, yang sama-sama menggunakan 1 gram sampel minyak kemiri. Pada bilangan asam ditambahkan 10 ml etanol, sedangkan pada bilangan penyebunan ditambah 12,5 ml KOH dan direflux selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP dan dititrasi. Pada bilangan asam dititrasi dengan menggunakan NaOH, sedangkan bilangan penyebunan dititrasi dengan menggunakan HCl. Yang terakhir yaitu pembuatan biodiesel. Sintesis biodiesel secara enzimatik dilakukan dengan metode transesterifikasi minyak kemiri menggunakan biokatalis enzim lipase. Minyak kemiri 3 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditambahkan 0,15 gram enzim lipase dan 15 ml etanol. Campuran reaksi diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Campuran yang telah diinkubasi disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Terbentuknya 2 lapisan, kemudian dilakukan pemisahan antara larutan supernatan dan endapan enzim. Supernatan dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml dan ditambahkan N-heksan. Kemudian campuran diekstraksi. Campuran antara etil, ester, dan N-heksan kemudian dievaporasi pada suhu 69 derajat Celcius sehingga diperoleh etil ester atau yang dikenal sebagai biodiesel. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Biji kemiri mengandung minyak yang tergolong tinggi yaitu dengan rendemen 50-65%. Sampel biji kemiri ini dibeli dari Pasar Kebon Rui Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Berat awal biji kemiri sebelum dirajang sebesar 100 gram dan berat setelah dirajang dan dihaluskan sebesar 89,5 gram, sehingga diperoleh persentase biji kemiri sebesar 89,5%. Berdasarkan perhitungan, kadar minyak biji kemiri yang diperoleh dari proses ekstraksi secara sokletasi sebesar 39,84%. Persentase kadar minyak yang didapatkan lebih kecil dari hasil penelitian Sutiovani dan kawan-kawan tahun 2021, yaitu sebesar 49,78%. Hal ini dapat disebabkan oleh tempat tumbuh, iklim, waktu panen, musim, faktor genetik, dan proses ekstraksi minyak. Uji bilangan asam yaitu menghitung jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram sampel minyak. Pengujian bilangan asam dilakukan menggunakan metode titrasi asam basa. Berdasarkan hasil pengujian, bilangan asam pada minyak biji kemiri didapatkan bilangan asam yang lebih kecil dari hasil penelitian Arlena yang dilakukan pada tahun 2013.
Hal ini menunjukkan bahwa minyak yang dihasilkan memiliki asam lemak bebas yang rendah. Bilangan asam minyak biji kemiri hasil pengujian memenuhi standar SNI. Namun, persyaratan bilangan asam untuk minyak sebagai biodiesel adalah 0,8 mg KOH per gram minyak, sesuai dengan standar SNI pada tahun 2006. Semakin rendah bilangan asam pada minyak biodiesel, maka semakin baik mutu dan aman penggunaannya. Akan tetapi, tingginya nilai bilangan asam pada minyak biodiesel dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada mesin. Selanjutnya yaitu uji bilangan penyabunan, yaitu menghitung jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Pada pengujian bilangan penyabunan juga diperoleh hasil yang lebih kecil dari hasil referensi. Bilangan penyabunan yang rendah dapat disebabkan karena terjadinya oksidasi sehingga jumlah trigliserida pada minyak berkurang. Yang terakhir yaitu uji viskositas dan densitas. Uji viskositas sendiri adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Dari hasil pengujian, nilai viskositas yang didapatkan tidak memenuhi persyaratan standar SNI. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karena kandungan trigliserida yang tidak bereaksi dengan campuran katalis dan etanol, komposisi asam lemak penyusun metil ester, serta senyawa antara seperti monogliserida dan digliserida yang mempunyai polaritas dan bobot molekul yang cukup tinggi. Sedangkan uji densitas sendiri adalah uji yang sangat penting dalam penentuan kualitas suatu bahan bakar, utamanya dalam penentuan adanya kontaminasi di dalam suatu bahan bakar. Dari hasil pengujian, diperoleh nilai densitas yang lebih besar dari hasil referensi dan melebihi standar SNI. Densitas yang melebihi ketentuan persyaratan standar SNI dalam pengaplikasiannya sebagai biodiesel akan meningkatkan keausan mesin, tingginya nilai emisi, dan merusak komponen mesin. Sintesis biodiesel dilakukan dengan reaksi transesterifikasi, di mana trigliserida yang terkandung dalam ekstrak minyak biji kemiri direaksikan dengan etanol. Reaksi transesterifikasi akan menghasilkan etil ester atau yang dikenal dengan biodiesel dan gliserol. Alasan pemilihan enzim sebagai katalis karena enzim dapat mempercepat reaksi sebesar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁸ kali lebih cepat dibandingkan dengan reaksi biasa. Persen yield biodiesel dari minyak biji kemiri didapatkan sebesar 33%. Hasil yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan penelitian Haryani DKK 2013 yang memperoleh persen yield biodiesel sebesar 89,63%. Perbedaan persen yield biodiesel dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, temperatur reaksi, kandungan air dan asam lemak bebas, dan kecepatan pengadukan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa minyak biji kemiri yang dihasilkan dari metode sokletasi dengan ekstraksi yaitu berwarna kuning bening dengan berat minyak sebanyak 3 gram, serta berat rendemen yang dihasilkan minyak biji kemiri pada percobaan ini adalah 39,84%. Minyak biji kemiri dilakukan beberapa karakterisasi yaitu densitas ekstrak minyak biji kemiri didapatkan sebesar 14,554 gram per mililiter, viskositas minyak sebesar 48,174 cct, bilangan asam yang diperoleh adalah 4 mg NaOH per gram, dan bilangan penyabunan minyak biji kemiri diperoleh sebesar 107,675 mg KOH per gram. Aplikasi minyak biji kemiri untuk biodiesel dihasilkan rendemen sebesar 33%. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.